Selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika secara online. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi merasionalkan penyebut. Untuk mempelajari materi hari ini, kita masih harus mengingat materi-materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang pertama kemarin, ini juga masih kita pakai pada pertemuan kedua. Selanjutnya pada pertemuan ketiga ini, materi kemarin juga masih akan kita pakai. Jangan lupakan sifat-sifat yang sudah saya buatkan dalam rangkuman. Berikutnya, materi mengenai perpangkatan ini. Materi ini saya buatkan kesimpulan untuk mengingatkan kepada kalian bahwa 1 itu senilai dengan 10 pangkat 0. Kemudian perpangkatan ini kemarin kita gunakan pada saat mempelajari notasi ilmiah. Notasi ilmiah mungkin lebih banyak digunakan di mata pelajaran IPA. Jadi kalau 1/10 itu senilai dengan 10 pangkat negatif 1. Diingat-ingat bahwa 10 pangkat negatif 1 bukan menjadi minus 10, tetapi menjadi 1/10. Berikutnya 10 pangkat negatif 2, itu senilai dengan 1/100. Merasionalkan bentuk akar. Mungkin ini baru untuk kalian. Kalian sering melihat bentuk-bentuk akar yang memuat bilangan pecahan. Ada yang di bawah, nih, akar 3/8, 4 per akar 2 plus 3, dan 8/5 akar 7 min akar 2. Penyebut pecahan pada contoh tersebut merupakan bentuk akar. Bentuk-bentuk tersebut masih dapat kita sederhanakan supaya tidak berbentuk akar. Kegiatan menyederhanakan bentuk akar ini, inilah yang kita sebut sebagai merasionalkan bentuk akar. Sebagai contoh, kita dapat merasionalkan akar 3/8. Contoh yang pertama, akar 3/8 sama dengan akar 3/8. Kita kalikan dengan bilangan 2. 8 kalau kita kalikan dengan 2, itu menjadi 16. Kenapa kita pilih 2/2? 2/2 itu nilainya 1. Suatu bilangan jika dikalikan dengan bilangan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka sekarang nilai akar 3/8 tidak berubah. Bilangan ini menjadi 6, 3 kali 2 6, 8 kali 2 16. 6/16 bisa kita sederhanakan menjadi 1/16 kali 6. Akar dari 1/16 adalah 1/4. Akar 6-nya tetap. Bilangan ini 1/4 akar 6, ini adalah bentuk yang sudah sederhana. Kalian sudah tidak melihat lagi adanya akar di dalam penyebut. Mungkin dari contoh pertama belum jelas, saya masih akan memberikan contoh yang kedua. Saya mulai dari contoh yang paling sederhana. Bentuk A per akar B. Bentuk A per akar B dapat dirasionalkan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar B per akar B. Ingat kembali bahwa akar B per akar B itu senilai dengan 1. Kalau bilangan dikalikan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh yang pertama, 4 akar 3. 4 akar 3 saya kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi harus senilai dengan penyebutnya. Hasilnya adalah atas kali atas, bawah kali bawah. 4 akar 3 per
Akar 3 kali akar 3. Akar 3 kalikan akar 3 adalah 4 akar 3 per. Yang ini saya tuliskan karena tidak kelihatan. 4 akar 3 per 3. Bentuk ini boleh juga kalian tulis menjadi 4 per 3 akar 3. Bilangan ini sekarang sudah rasional. Artinya dia tidak memuat bentuk akar sebagai penyebut. Bagaimana untuk penjelasan yang pertama? Sudah mulai jelas ya? Lanjut untuk penjelasan bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah jika di bawah tanda atau di bawah sebagai penyebut itu bentuknya 3 akar 6. Kalian cukup mengalihkan dengan bentuk akarnya saja. Supaya lebih sederhana, kalian tidak perlu mengalihkan dengan 3 akar 6, tetapi cukup dikalikan dengan akar 6 saja. Sehingga soal yang seperti ini menjadi 5 akar 5 per 3 akar 6 kali akar 6 per akar 6. Sama dengan 5 akar 5 kali akar 6. Boleh kita jadikan 1. Kemudian yang di bawah sebagai penyebut 3 akar 6 kali akar 6. 3 akar 6 kali akar 6 menjadi akar 36. Akar 36 tidak lain adalah 6. Jadi ini langsung saya sederhanakan. Kemudian yang di atas 5 kali 6 itu akar 30. Maka bentuk yang di atas sekarang senilai dengan 5 per 18 akar 30. Sampai di sini berarti kalian sudah paham bahwa model bentuk pertama dan bentuk kedua bisa kalian sederhanakan dengan cara dikalikan dengan angka yang sesuai dengan penyebutnya. Semoga penjelasan saya membuat kalian menjadi lebih jelas. Kita akan bertemu lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Selamat pagi.